Selamat datang kembali di Web Programming Unpas. Dalam video kali ini, saya akan bahas mengenai tag HTML, mengenai bagaimana cara pembuatannya, strukturnya, dan tag-tag apa saja yang bisa kita tulis di dalam bagian-bagian HTML. Tag itu adalah kode dalam HTML di mana kita menuliskan tanda lebih kecil dari, lalu nama tagnya apa, diakhiri dengan lebih besar dari. Tag itu ada yang berpasangan, ada yang tidak. Biasanya tag yang berpasangan itu memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu memiliki garis miring di depan nama tagnya. Ini adalah struktur dasar dari HTML yang kita sudah pelajari, di mana di dalamnya terdapat doctype, HTML, head, dan body. Yang akan kita bahas kali ini adalah tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam head, dan tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam body. Kita bahas dulu yang pertama yang ada di dalam tag head ini. Di bagian head, ada beberapa hal yang bisa kita simpan. Yang pertama adalah judul halaman yang sudah kita coba di video sebelumnya, yaitu menggunakan tag title, di mana apapun yang kita tulis di tengah tag ini akan menjadi judul di dalam tab di browsernya. Lalu yang kedua yang bisa kita simpan adalah CSS dengan menggunakan tag style. Lalu JavaScript dengan menggunakan tag script. Dan yang terakhir, di dalam head kita bisa simpan metadata, ya, dengan menggunakan tag meta. Metadata ini penting untuk mendeskripsikan website kita. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa penjelasan. Yang pertama kita bisa menuliskan char set atau char set atau karakter set ini untuk encodingnya. Jangan dulu bingung encoding itu apa, nanti kita bahas belakangan. Lalu deskripsi dari website kita, keyword, dan autornya atau pembuatnya siapa. Nah, ini penting juga untuk search engine agar dapat dengan mudah mengidentifikasi website kita. Itu adalah tag-tag yang ada di dalam head. Selanjutnya ini yang penting adalah tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam body. Tagnya cukup banyak, ya kan saya ulas hanya beberapa di video ini, nanti detailnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Baik, ini adalah yang bisa kita tulis di body. Yang pertama untuk teks, kita bisa simpan apa yang disebut dengan heading. Ya, heading itu HTML punya ada 6 level, mulai dari heading 1 yang paling besar, lalu heading 6 yang paling kecil. Untuk menuliskan paragraf, kita udah coba dengan menggunakan tag P. Dan ada pendukung untuk teks, ini adalah tag-tagnya, BR untuk menambahkan baris baru, HR untuk menambahkan garis horizontal, ada EM dan strong. Nanti ini detailnya kita akan bahas di video berikutnya setelah ini. Lalu untuk menyimpan gambar menggunakan tag IMG atau image ya. Untuk menyimpan hyperlink itu menggunakan tag A atau anchor. Lalu untuk membuat list atau kalau di Microsoft Word biasanya kita gunakannya bullets and numbering. Itu ada UL, untuk unordered list atau list tidak terurut, jadi ada yang titik, ada yang garis, ada yang panah. Lalu ada OL untuk ordered list, di mana di dalam UL dan OL itu nanti terdapat LI atau list item, dan ada DL untuk definition list. Nanti ini juga saya akan buatkan satu video khusus. Di dalam body juga kita bisa simpan tabel, ya, menggunakan tagnya table, lalu form beserta elemen-elemen di dalamnya. Jadi kita nanti punya tag form di mana di dalamnya boleh punya input atau text field. Kita bisa punya combo box atau select, button, dan lain sebagainya. Lalu di body juga kita bisa simpan JavaScript menggunakan tag script. Dan kita juga bisa simpan objek. Objek ini biasanya objek multimedia. Jika kalian ingin menyimpan flash misalkan, bisa menggunakan objek. Lalu ada tag untuk melakukan grouping. Jadi nanti kita akan melakukan group pada tag-tag yang ada di dalam HTML menggunakan tag div dan span. Nah, ini juga penting kalau kita nanti belajar CSS ya. Lalu ada juga tag komentar. Ini komentar juga cukup penting. Biasakan untuk menyimpan komentar di dalam halaman web kalian ya. Tiap-tiap bahasa punya tag komentar sendiri-sendiri. Untuk HTML menggunakan tanda lebih kecil, tanda seru, lalu minus 2 kali, diakhiri dengan minus 2 kali, lalu lebih besar.
Nah, tag komentar ini tidak akan tampil di browser. Ini adalah untuk developer aja. Begitu nanti dia buka lagi webnya, lihat source code-nya, dia bisa tahu ini baris untuk apa, baris ini untuk apa. Ya, karena mungkin kalau kalian sekarang mengerjakan sebuah web, nah itu mungkin bisa paham. Tapi 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun berikutnya, nanti kalian bisa lupa baris ini buat apa. Komentar adalah tag yang bisa membantu mengingat kita lagi. Nah, sekarang kita lihat struktur dari sebuah tag. Karena tag itu memiliki struktur, nggak cuma nama tagnya saja. Strukturnya begini. Jadi, diawali dengan nama tag, tadi kita sudah coba ya. Dan boleh ada atributnya. Lalu setiap-tiap atribut itu punya sebuah nilai atau value. Ya, jadi ini struktur dari tag HTML. Contohnya begini, saya punya tag body. Ya, ini adalah nama tagnya. Lalu saya punya atribut yang namanya bgColor, di mana fungsi dari bgColor ini adalah untuk merubah warna background dari body, dan nilai atau value-nya adalah light blue. Jadi nanti halaman web saya, warna background untuk bodinya akan berubah menjadi biru terang seperti ini. Ya, walaupun nanti ini tidak saya sarankan, karena begitu kita tulis sebagai color sama dengan light blue, artinya kita memberi warna pada halaman, dan pemberian warna itu adalah tugas dari CSS. Tapi ini contoh menuliskan atribut dan value. Sebuah tag boleh saja memiliki lebih dari satu atribut. Ini contohnya. Jadi body tadi punya bgColor, lalu dia juga punya ID, dia juga punya kelas. Ya, jadi boleh nggak punya atribut sama sekali atau banyak atributnya, jadi nggak apa-apa. Tiap-tiap tag itu punya atribut yang default atau yang global gitu ya, yang sama semua tag punya. Kita sebut dengan atribut global. Apa saja atributnya? Ini. Ya, jadi ada yang pertama, tiap-tiap tag itu boleh punya atribut access key. Fungsinya adalah untuk menentukan elemen ini bisa diakses menggunakan keyboard atau shortcut lah gitu ya. Lalu kelas dan ID. Ini kita bisa kasih satu elemen, kita kasih tanda dia kelasnya apa atau ID-nya apa. Lalu dir, ini untuk menentukan arah tulisannya, direction. Ya. Lang untuk language. Style itu untuk menyisipkan inline CSS. Nanti kita bahas lebih lanjut di CSS. Lalu untuk tab index, itu untuk menentukan urutan. Kalau kita membuat form, misalkan urutan pada saat kita pencet tab, itu setelah itu fokus kursornya pindah kemana, itu gunakan tab index. Dan yang terakhir title untuk memberi judul pada sebuah elemen. Kalau pengen lihat lebih detail atribut lengkapnya, kalian bisa kunjungi website ini www.w3school.com/tags ya. Baik, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya Sandika Gali, terima kasih.